anak preschool gimana sih? Apa emang dia sudah aman karena dia sudah mulai beranjak mendekati usia sekolah? Kalau misalnya anak preschool sebenarnya ini loh, sebenarnya banyak orang tua yang nganggap udahlah aman gitu ya, anak preschool udah gede, udah bisa ini. Tapi nggak semudah itu yang dibayangin gitu. Karena anak preschool sekarang ini, apalagi zamannya sekarang, itu lagi sulit dikontrol. Ya, apalagi mulutnya, bahasanya, ya kemudian perilakunya. Ya kayak anak-anak yang biasa kita hadapi aja nih, kayak yang di daycare gitu kan. Banyak anak yang lagi kesulitan untuk dealing sama diri dia sendiri. Konsep dirinya dia itu nggak ada yang ngajarin harus kayak gimana, harus bersikap gimana. Contoh, salah satu contohnya itu sama orang tua. Jadi jangan salahkan anak kalau anaknya ngerawan orang tua, ya, ngejawab orang tua. Karena ketika si anak pada fase preschoolnya itu lagi fase-fasenya pembentukan konsep diri, dianya jawabnya kayak ada anak di daycare yang ngomongnya mami ribet, dasar mami ribet. Nah itu sebenarnya sebagai orang tua, lo kalau misalnya jadi orang tua tuh harusnya lo negur anak itu, karena dari gaya bicara anak itu ke orang tuanya itu udah salah. Nggak boleh anak ngejawab seperti itu ke orang tua. Harusnya kasih penjelasan bahasa yang baik gimana ke anak, bahasa yang baik itu gimana ke orang tua, kayak gitu. Karena anak sekarang tuh sulit banget kalau dikasih tahu, batunya minta ampun ya. Kalau ditegur malah galakan anaknya daripada orang tuanya. Makanya jangan dibiasain kitanya ini yang jadi orang tua ngebiasain anaknya ngomong yang salah. Udah, namanya juga anak-anak, ya udah biarin aja kayak gitu. Nggak kayak gitu, ketika dia kurang ajar sama orang tuanya dalam segi bahasa, itu udah harus ditegur ya, apa yang salah apa yang benar, jangan dibiarkan kayak gitu aja gitu loh. Kok kenapa bisa kebentuk seperti itu ya? Apa yang salah dari anak itu? Kenapa dia bisa tiba-tiba ngeluarin kata-kata yang seperti itu, bisa bentak-bentak? Yang tadi gue bilang, kalau konsep dirinya dia belum bisa terbentuk dengan baik, dan fase sebelumnya kayak coping mekanismenya juga belum terbentuk dengan baik, maka itu yang terjadi. Ditambah faktor lingkungan ya, faktor keluarga, faktor lingkungan itu juga mempengaruhi dia ya. Misalnya kayak contohnya pola asuhnya yang berbeda antara kakek nenek dengan orang tua. Di rumah misalnya ada batasan, di daycare ada batasan. Tapi kalau misalnya sama kakek nenek, apa ada batasan? Ya, biasanya kalau sama kakek nenek anak dibiarin aja nonton bebas ya, atau dikasih kesenangan, mainannya apapun yang dia minta dia kasih ya. Mau makan sambil nonton juga dikasih. Jadi yang tadinya udah dibentuk ya rulesnya di rumah, terus tiba-tiba ada di daycare ya, ada di rumah orang tua, ya jadi nggak kebentuk lagi. Jadi berantakan, diulang lagi dari bawah lagi. Nah cenderungnya kitanya nggak sadar akan itu. Makanya itu yang harus diwaspadai. Konsep diri pada fase preschool itu perlu dibentuk ya, dan itu perlu peran orang dewasa di situ. Kalau nggak ya kasihan anaknya, ya jangan salahin anaknya kalau dia tumbuhnya jadi nggak sesuai gitu ya, karena peran orang dewasanya dan lingkungannya tidak memadai gitu. Nah, gimana jadinya solusi buat orang tuanya seperti apa menghadapi anak-anak yang sekarang ini, yang satu susah diatur, dua emosinya suka meledak-meledak? Aduh, kalau ditanya solusinya, tiap anak itu beda. Jadi solusinya beda juga sebenarnya. Cuma yang perlu digarisbawahi ketika misalnya menghadapi fase preschool, maka orang tua benar-benar harus ada boundariesnya, ya, harus set boundariesnya, set limitnya, set batasannya. Kalau enggak nanti kasihan anaknya. Serius deh, biasain sama anak itu tegas, bukan berarti marah ya. Kalau bilang tegas bukan berarti marah. Karena kalau anak kita kasih tahu lembut tapi dia tipenya adalah yang tough, ya susah juga. Ada yang paling penting adalah orang tua kenali karakter anaknya, jadi dia tahu kuncinya di mana cara ngomong sama anaknya. Tapi kalau misalnya orang tuanya sendiri nggak paham tentang anaknya, ya jangan harap anaknya juga paham apa yang dibilangin sama orang tua. Dan paling penting adalah selalu biasakan open ended dan terbuka sama si anaknya, dan berdiskusi gitu loh sama anaknya. Jangan anggap anaknya ini nggak tahu apa-apa, jangan anggap anaknya nggak bisa apa-apa, tapi lebih ke biasakan tanyain idenya apa, maunya seperti apa ya. Kalau memang maunya itu yang kita anggap salah, maka kita kasih lagi opsi pilihan sampai dia mengarah ke yang benar. Jadi nggak juga otoriter ya. Ingat pola asuhnya itu di zaman sekarang itu harusnya kita bikin pola asuh yang demokratif atau otoritatif ya, dimana si anak
punya ide dan orang tua bisa mendengarkan. Jadi ada open listening ears ya, dengerin, kemudian juga ada diskusi, komunikasi dua arah paling penting, dan dari hati ke hati ya. Itu sih ya.